Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin was sadiqin wal mutasaddiqin was shaimin wal dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, Nabi yang orientasinya semata-mata karena Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa kita berzikir dalam arti mengingat Allah, dengan tema pada kesempatan ini dunia sementara, akhirat selamanya, renungan untuk hati yang lalai. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai manusia tentu sangat sadar bahwa kita lebih banyak lalai dibanding dengan ingat kepada Allah. Dari 24 jam dalam satu hari, satu malam, kita bisa menyimpulkan mungkin lebih banyak lalai dibanding dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 24 jam itu seringkali kita lupa akhirat, seringkali kita mementingkan dunia. Dan kadang-kadang mungkin hampir 24 jam hanya beberapa saat saja kita mengingat akhirat. Padahal dunia sementara, akhirat selamanya, dan kita harus senantiasa merenungkan itu semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah kehidupan dunia itu melainkan la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu selain daripada permainan dan senda-gurau. Mungkin sebagian berpandangan bagaimana mungkin hidup di dunia ini hanya permainan dan senda-gurau. Ternyata kalau ditelaah lagi oleh seorang ahli, ayat ini maknanya adalah tidaklah kehidupan yang mendunia. Jadi ayatnya ini bicara wamal hayatud dunya, bukan wama hayat ad-dunya. Dua-duanya pakai alif lam. Itu menunjukkan sifat mausuf. Tidaklah kehidupan yang mendunia, kehidupan yang hanya berpikir tentang dunia, kehidupan yang tidak memikirkan akhirat, kehidupan yang lupa akan akhirat, tidak lain hanyalah permainan dan senda-gurau. Jadi memang ada potensi kehidupan kita ini cenderung hanya berpikir tentang dunia. Siapapun dia, mau dia profesinya apapun, mau usia seperti apapun,
Mau jabatannya seperti apapun, dia ada kemungkinan al-hayat ad-dunya, kehidupannya ini adalah kehidupan yang hanya berorientasi dunia. Kehidupan yang berorientasi dunia itu hanya permainan dan senda gurau, hanya main-main saja. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira begini, kalau seorang yang bertakwa itu di dunia mungkin tidak sehebat yang tidak bertakwa, mungkin jabatannya tidak setinggi mereka yang tidak bertakwa, mungkin uangnya tidak sebanyak mereka yang bertakwa, tapi kata Allah, walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia ini sehebat-hebatnya orang, misalnya punya hartanya 4.000 triliun misalnya ya, itu sehebat-hebat orang. Kata Allah, bagi orang yang beriman di akhirat itu lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu. Sehebat-hebatnya orang di dunia mungkin yang menjadi pimpinan satu negara mungkin ya. Tapi kata Allah, bagi orang yang bertakwa itu lebih baik di akhirat nanti. Jadi insyaallah bagi orang yang bertakwa, afala ta'qilun, kata Allah, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak merenungkan itu semua? Gitu. Jadi hati-hati, kata Allah, kehidupan yang mendunia. Jadi kita boleh hidup di dunia ini, kita boleh menikmati kehidupan dunia ini, tetapi orientasi utamanya adalah akhirat. Jangan lupa itu. Dan kita kadang-kadang lalai, sehingga kita perlu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 poin yang bisa disampaikan mengenai bahwa akhirat itu selamanya, dunia itu sementara, renungan bagi hati yang lalai. Yang pertama, dunia itu adalah ujian, bukan tujuan. Jadi kalau berbicara dunia, semua adalah ujian, semua adalah cobaan, semua adalah akan diperhitungkan. Yang miskin dihitung, yang kaya dihitung, yang pintar dihitung, yang tidak pintar dihitung, yang pejabat dihitung, yang rakyat dihitung. Jadi semua ada cobaannya. Mungkin orang yang belum kaya berpikir, orang kaya itu enak. Belum tentu enak. Kalau tidak percaya, silakan menjadi orang kaya. Menjadi pejabat itu kayaknya senang, kemana-mana dikawal, enak, belum tentu. Kenapa? Karena Allah menyampaikan ya, dunia itu adalah ujian. Setiap orang adalah punya ujian masing-masing, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun fiha, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman aw muta'alliman. Ini jelas. Dunia itu mal'unun, mal'unah, terlaknat. Ini hadis ini bicara demikian. Wa mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalamnya itu terlaknat. Masya Allah, terlaknat. Kita ini berpotensi terlaknat, kira-kira begitu. Karena dunia itu terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali kita itu ingat kepada Allah. Jadi posisi apapun kalau tidak ingat Allah itu terlaknat. Dan posisi apapun kalau ingat Allah, dia bukan terlaknat. Itu yang pertama, dzikrullah wa mawalah, dan orang yang beramal saleh. Itu. Jadi mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, kalau dia dzikrullah, kalau dia beramal saleh, itu tidak terlaknat. Ya, ciri-ciri terlaknat gampang. Berarti kalau dia tidak zikir, tidak beramal soleh, wa aliman, yang ketiga tidak
serta orang yang berilmu, tidak berilmu, au muta'alliman, dan dia tidak menuntut ilmu. Nah, ini adalah orang-orang terlaknat. Kita hati-hati kalau mau kehidupan kita tidak terlaknat. Berarti menurut hadis ini ada 4. 1, kita harus zikrullah, ingat Allah. 2, beramal soleh. 3, menjadi orang yang pintar. 4, menjadi orang yang mencari ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di situ. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dunia itu ujian, laknat kalau seandainya kita tidak ingat Allah. Dunia itu laknat kalau seandainya kita tidak beramal soleh, tidak mengerti ilmu agama, tidak belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ini sebelum Ramadan ini menjadi perhatian kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kesibukan dunia tidak boleh melalaikan akhirat. Jadi walaupun kita sibuk, jangan lupa akhirat. Karena tidak ada orang tidak sibuk, tidak ada orang yang tidak butuh, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupan yang baik di dunia ini, tidak. Tapi kata Allah, kehidupan dunia tidak boleh melalaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, kehidupan dunia jangan melalaikan akhirat, karena kalau dunia melalaikan akhirat, itulah orang yang rugi. Meskipun dia orang hebat kelihatannya, tapi sesungguhnya dia orang yang rugi. Bahkan ada satu hadis, kalau dibaca cukup panjang, kira-kira maknanya begini: barang siapa yang inginnya itu hanya dunia saja, orientasinya adalah dunia saja, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang pikirannya dunia aja, kata Allah, ini dunianya akan kacau. Hati-hati. Jadi orang yang berpikir dunia saja itu kacau, dunianya itu kan kacau. Tapi kalau Allah, kalau dia berpikirnya tentang akhirat, maka seluruhnya akan baik, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau orientasinya dunia, itu dunianya pun akan kacau, apalagi akhirat. Tapi kalau dia orientasinya akhirat, maka akhirat akan baik, dunia apalagi. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan, ini gimana orang yang rajin sholat tapi dunianya kacau? Nah, ini harus dicek lagi bagaimana sholatnya. Rajin puasa, dunianya kacau, dicek lagi bagaimana puasa, kualitasnya, bagaimana, apakah puasa hanya lapar dan dahaga, apakah sholat hanya sekedar olahraga. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ketiga, mengingat kematian sebagai pengingat akhirat. Jadi orang yang beriman itu harus senantiasa mengingat kematian. Jadi itulah diantara yang akan membuat kita tidak akan lupa akan esensi kehidupan kita, bahwa akhirat itu selamanya. Maka Rasulullah bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat yang memutus keindahan-keindahan, yang memutus kelezatan-kelezatan, yakni al-maut. Dalam sholat kita, sebaiknya memang kita, atau seharusnya, itu yang diingat adalah bahwa kita tidak akan selamanya, siapapun dia. Kita lihat dalam sejarah, tidak ada orang yang hidup selamanya. Sehebat apapun dia akan menghadapi al-maut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, bekal terbaik untuk akhirat adalah takwa dan amal saleh. Jadi posisi kita seperti apapun, bekal terbaiknya takwa dan amal saleh. Jadi apapun kita nggak masalah, tapi yang penting takwa dan banyak beramal saleh.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya perbekalan terbaik adalah takwa. Rasulullah juga bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ini amal soleh. Jadi berbekalah untuk akhirat dengan bekal terbaik. Jadi bekal terbaiknya bukan tabungan yang banyak, bukan rumah di mana-mana, bukan jabatan setinggi-tingginya, tetapi menggunakan semua itu, semua yang dimiliki itu adalah dalam rangka takwa dan beramal soleh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia az-zakirin waz-zakirat. Karena Allah menyatakan waz-zakirin waz-zakirat, waz-zakirina katsira waz-zakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa di antara yang berzikir kepada Allah, Allah akan berikan maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala aziman yang besar. Tentu pahala dunia dan juga pahala akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bil dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bil dukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatil qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wasi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum batina bi dalatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur